Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Nah, ini baru ya, dimana kasus rumah DP 0% yang di Jakarta Timur ya, tahun 2014 waktu gubernurnya Pak Anies ya. Nah, salah satu dirutnya dan pihak-pihak terkait itu ternyata ada kasus korupsinya yang ternyata hari ini ada putusan merugikan negara sebesar 256 miliar. Wow. Jadi kira-kira gubernurnya ini pada waktu itu bertanggung jawab atau tidak ya? Kita akan simak ya. Dan juga ada hal yang lucu ini di salah satu podcast. Nah, Anies Baswedan ini baru sadar bahwa dia itu sudah lama nganggur. Oke, langsung saja kita simak dan saksikan bersama video-videonya. Rumah DP 0% merugikan negara 256 miliar. Buat kalian yang masih ingat program Pemprov DKI rumah dengan DP 0%, ternyata merugikan negara sebesar 256 miliar. Dilansir dari kompas.com, Jaksa KPK beberkan kerugian negara sebesar 256 miliar akibat korupsi pembelian lahan untuk DP 0 rupiah. Berikut penjabaran dari Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Wah, luar biasa, ini babak baru dalam pemberantasan korupsi. Kira-kira siapa ya yang paling atasnya yang akan kena? Kita tunggu bersama ya. Pak Anies sekarang berarti kesibukan apa nih Pak? Itu dia. Saya kan merasa nganggur ya. Ternyata nganggur itu enggak juga gitu. Betul. Acara macam-macam lah pokoknya, dari mulai banyak terima tamu, banyak pertemuan, banyak acara di luar kota. Jadi kegiatan sih banyak aja. Jadi tetap ada kegiatan Pak ya? Oh, tadinya kita pengen nawarin ke Bapak masuk ke manajemen GJLS Pak. Iya, saya itu baca. Regan kan bilang tuh, wah ini menawarin nih gitu. Kita juga naker, tapi kelihatannya belum tentu bisa bayar. Oh, nah itu Pak, kalau karena UMR Jakarta lebih tinggi daripada sini. Nah, kalau itu sih kita kalau talent berbeda Pak. Mungkin boleh saya presentasikan dulu Pak untuk manajemen GJLS. Tapi sebelumnya ada cemilan kali ya Pak, karena di sini belum ada apa-apa, saya nyuruh waiters beli di luar Pak. Ini sih. Ya. Terima kasih. Ya. Maaf ya masih. Taruh sini. Jangan ditaruh dimakan. Jangan dipas Bapak. Sambil ngobrol dikit. Guys, cari kerjaan dong buat Pak Anies. Dia lagi nganggur tuh, kasihan. Buat fans Jokowi, Prabowo, Gibran, atau anak Abah, cariin kerjaan ya buat Pak Anies ya. Kasihan bila lagi nganggur tuh. Sampai-sampai di link-nya itu dia open to work. Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Habis gimana saya nggak mikir coba? Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu ya. Mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya. Sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi ya. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa?
kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan, ya kan? Orangnya penyabar, ya, rendah hati, tutur katanya sopan, ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas. Itu yang pantas dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Jadi Ibu jangan GR, siapa juga yang mau jadi kawannya Ibu, ya. Faktor Anies Baswedan. Iya. Nah, ini semua pendukung Anies merasa kayaknya ya ini angka ini dicapai karena memang bantuan Anies Baswedan di DKI gitu. Itulah kesalahannya Pram itu. Tanpa Anies pun segitu suara dia. Ya kan? Tanpa Anies pun suara dia mendekati itu juga. Dari mana keyakinan Abang? Lah kan faktor Anies ini kan sudah kita diskusikan bahwa gerbong Anies itu adalah gerbongnya PKS. Ya kan? Nah, jadi dengan Ahok, Pram dan Ahok itu sebenarnya udah cukup kuat itu suaranya ya segitu juga. Nah sekarang yang mau ngambil peluang itu Anies. Lu nggak? Kalau nggak gua nggak menang dulu. Padahal belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan ada kemungkinannya Anies Baswedan menjadikan anak Abah ini sebagai komoditas politik? Apa itu komoditas politik yang akan kita bahas di sini? Komoditas itu adalah barang yang bisa diperdagangkan untuk kepentingan pemiliknya. Bukankah kalau kita penjual ataupun pedagang barang komoditas itu untuk keuntungan kita? Nah, apa komoditas politik dalam keadaan kita sekarang? Anies Baswedan kan bukan partai politik, karena yang punya komoditas itu kan partai politik, punya suara di DPR, punya pengaruh di pemerintahan. Seperti misalnya, ini contohnya, misalnya PKS kemarin, Nasdem, itu yang jelas sekali, itu menjadikan suara dari pendukungnya, pemilihnya itu menjadikan komoditas sama dia untuk gabung ke Prabowo. Artinya begini, begitu dia mendapat dukungan pemilihan, dapat suara di DPR, duduk anggotanya, menjadikan dia partainya menjadi partai nomor sekian di Indonesia, dia akan lompat ke Prabowo. Kenapa Prabowo mau Gerindra atau Kim mau menerima dia? Karena dia punya suara di DPR RI, punya kursi di DPR RI. Sementara kalau partai kacangan yang tak mempunyai suara, tak masuk ke parliamentary threshold, tidak duduk anggotanya salah satu pun di DPR RI, kan dianggap pecundang, tidak dibutuhkan suaranya untuk kepentingan politik namanya, atau membuat keputusan macam-macam deal-deal politik. Itu makanya kita namakan itu adalah komoditas politik. Lagi saya jelaskan kepada kawan-kawan, komoditas politik yang ada sama Jokowi pada awal-awal dia menjadi gubernur kemudian menjadi presiden. Apa komoditas politiknya? Komoditas dia adalah wong cilik, gorong-gorong. Bisa disimak apa yang dilakukan dia untuk menjadikan rakyat itu komoditas politiknya, pemilih dia pada waktu menjadi presiden pertama atau gubernur di Jakarta. Dia cirikan dia sebagai orang gorong-gorong, orang yang humble, orang yang rendah hati, orang yang dari kampung, sehingga masyarakat tertarik, rakyat tertarik, sehingga dia dipilih, sehingga dia diminati. Itulah komoditas dia diminati rakyat. Dengan ciri apa? Ciri kampungan, ciri gorong-gorong. Itulah namanya komoditas politik. Dan itu dimanfaatkan Jokowi untuk menjadi presiden. Karena rakyat berminat sama dia, sebagian besar rakyat Indonesia pada waktu Pilpres sebelum-sebelum lah. Kalau berikutnya komoditas politiknya tetap itu dan ditambah yang lain-lain lagi. Nah, dalam hal ini itu namanya ketokohan, sehingga bisa menjadikan rakyat menjadi komoditas politiknya, bisa mendapatkan keuntungan dia dari situ. Nah, bagaimana dengan Anies? Ada kemungkinan Anies Baswedan memanfaatkan komoditas politik. Yang kita tahu, Anies Baswedan secara jelas, secara singkat saya jelaskan kepada kawan-kawan.
Anies Baswedan sudah menjadi tokoh yang diminati rakyat dengan cara apa? Dengan cara berpolitik secara islami, religiusnya. Sehingga dia punya basis pendukung. Sama seperti Gus Dur, tokoh bangsa kita itu, kan punya pendukung NU, macam-macam lah itu kan, yang betul-betul solid kepada dia. Dan Anies Baswedan sekarang punya komoditas namanya sebagai seorang politikus. Dan yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan tidak menyadari itu, dia cuma humble, ingin begini, ingin membela ini, itu dalam politik itu tidak terbaca lagi. Kalau yang kita tahu komoditas politik itu bisa diperdagangkan. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan partai politiknya. Bisa juga seperti PDI punya wong cilik katanya kan. Begitu dia sudah dapatkan komoditas ini tak bisa berbuat apa-apa. Bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan seperti apa? Contoh seperti perubahan, para koalisi perubahan. Lompat ke koalisi Indonesia Maju. Kenapa Prabowo mau menerima? Saya katakan lagi. Karena mereka punya kursi di DPR, punya komoditas. Karena suaranya sudah didapatkannya. Karena mereka sudah banyak terpilih. Artinya rakyat banyak mendukung dia. Walaupun dalam tanda kutip, komoditas itu kalau sudah dimiliki oleh partai politik, dia tak peduli lagi dengan rakyat. Tidak peduli lagi dengan para pemilihnya. Ini dia punya komoditas sudah. Komoditas itu di tangan dia, komoditas politik itu. Dia tinggal sesuai dengan keinginan dia. Mau dia lempar, mau dia buang, mau dia sia-siakan, mau dijadikan keuntungan untuk kejahatan, bisa saja. Dia sudah punya pisau yang tajam, kira-kira seperti itu. Pisau yang tajam itu bisa untuk memotong daging, memasak, merajah-rajah bawang untuk memasak, bisa juga untuk membunuh, bisa juga untuk yang kejahatan, bisa untuk ngancam, nodong orang. Itu yang saya jelaskan dalam komoditas politik. Nah, kemungkinannya Anies Baswedan bisa jadi dia memanfaatkan komoditas dia itu sebagai tokoh nasional untuk bergaining politik dengan Pramono dan Rano. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Anies Baswedan sebenarnya punya logika politik yang ada, ingin membangun bangsa ini bersama anak-anak Abah ini, seharusnya Anies Baswedan mendukung satu orang semua dari semua itu kepada Prabowo, karena Prabowo sudah menjadi presiden. Prabowo adalah presidennya anak Abah seluruhnya, presidennya pendukung Prabowo kemarin, presidennya Ganjar Pranowo. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Anies Baswedan. Apa gunanya? Kalau dia memang untuk rakyat juga sama dengan Prabowo, idiomnya sekarang, propagandanya, dia harus bersama dengan Prabowo. Artinya apa lagi? Apa aja kebijaksanaan Prabowo, dia amini. Dia amini kenapa? Karena Prabowo sudah diakui menjadi presiden. Tidak bisa lagi, tidak ada jalan lain lagi. Kecuali kalau kita mendukung sebagai tokoh politik itu yang bagus dari orang yang telah menang dari kita dukung. Yang jelek baru kita hajar betul-betulan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki. Misalnya kita membangun rumah nih. Yang membangun rumah menanglah kontraktor tuh. Itulah Prabowo yang menang. Prabowo yang menang, Anies Baswedan ini pengawas di luar ini. Dan Prabowo membangun rumah rupanya salah pondasinya. Anies Baswedan harus protes itu. Itu salah pondasinya, runtuh rumah nanti. Tujuannya apa? Untuk kebaikan rumah tersebut. Rumah itu apa? Rumah itu rakyat. Jangan seperti sekarang seakan-akan jadi komoditas politik. Ada deal-deal yang di belakang itu antara Pramono dan Anies Baswedan. Contohnya katanya dealnya adalah untuk Kampung Bayam. Nah, dari segi logika politik ini ndak bisa, ndak masuk, ndak make sense namanya. Karena menang pun Pramono Rano, kekuatan DPRD di Jakarta itu dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju. Tidak bisa jalan program Anies Baswedan kalau dibawa oleh Pramono dan Rano. Karena DPR yang besar, mayoritas 80% lebih di Jakarta itu, DPR itu akan menghambat itu semua. Tidak cocok itu. Tidak cocok. Keuntungan yang akan didapatkan Anies Baswedan dengan komoditas dia sebagai tokoh nasional dengan dukungan 40 juta rakyat Indonesia. Artinya Anies Baswedan kalau politikus, kalau saya mengatakan Anies Baswedan ini politikus kawakan, tidak mungkin dia tidak menyadari hal itu.
Itu kalau Pramono menang, seperti sekarang ini menang untuk putaran pertama lah saya katakan. Karena saya yakin ini bakal ada putaran kedua. Kemudian apalagi Pramono kalah. Dari segi logika politiknya tak ada. Anies Baswedan mengetahui bahwasanya hal ini tak mungkin bisa dilakukan. Hanya propaganda, hanya narasi saja kepada para pendukungnya untuk menyenangkan para pendukungnya. Dan saya tenggarai di sini, pantas saya curiga karena logikanya tidak main. Apa arti logika itu tidak main? Logika itu sepertinya saya ini dari Riau misalnya kan, mau pergi ke Mekah zaman sekarang, saya jalan kaki. Alasannya kita ini merendah untuk beribadah. Bukankah jalan kaki itu lebih banyak pahalanya? Alasan yang dibuat-buat. Karena tidak masuk akal zaman sekarang pergi naik haji jalan kaki. Kalau naik sepeda mungkin masih masuk akal, tapi jalan kaki belum ada kayaknya zaman sekarang. Itulah kira-kira. Jadi tidak logika mendukung Pramono untuk Kampung Bayam. Tidak logika lagi. Karena Pramono katanya yang mau mengapresiasi misi Anies Baswedan untuk Kampung Bayam. Sebenarnya kalau Anies Baswedan secara netral mengatakan begitu kepada seluruhnya, semuanya kan mau mengikutinya nanti. Artinya kalau Anies Baswedan menyatakan saya netral aja, saya minta anak abah netral aja, pilihlah sesuai dengan sesuka hatinya. Artinya Koalisi Indonesia Maju, Ridwan Kamil, Pramono, dan Dharma Pongkerkun kan tidak sakit hati. Artinya apalagi Anies Baswedan tinggal titipkan programnya kepada semuanya. Mohon ini untuk Kampung Bayam. Nggak pakai sendal, dia ini berjalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya, pagi hari ini jam 7 persis. Rencana saya berangkat dinas ketemu sama masnya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Buat teman-teman yang kenal mas siapa namanya?